Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah religi kali ini berjudul Keimanan Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari buku Saleh Vertikal, Saleh Horizontal, karya Dr. Haji Samsul Munir Amin, MA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi pesantren. Ketika ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keadaan neraka turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiada henti-hentinya menangis dan bercucuran air mata. Mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, para sahabat juga banyak yang tidak bisa membendung air matanya. Mereka ikut menangis. Namun mereka belum mengerti gerangan apa yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat bersedih hati. Kebanyakan dari mereka hanya menerka-nerka saja. Mungkin saja malaikat Jibril telah menyampaikan berita yang menyebabkan beliau bersusah hati. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih hati, para sahabat telah mengerti bahwa penghiburnya adalah dengan hadirnya putri kesayangan Rasulullah, yaitu Fatimah Az-Zahra. Maka ketika itulah Abdurrahman bin Auf berkunjung ke rumah Fatimah untuk memanggilnya supaya dapat menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum wahai putri Rasulullah, sapa Abdurrahman. Waalaikumsalam, jawab Fatimah. Gerangan apa yang menyebabkan engkau berpayah-payah berkunjung ke rumah ini? Sambung Fatimah kemudian. Aku tinggalkan Rasulullah. Tiada seorang sahabat pun yang mampu menghiburnya, tutur Abdurrahman. Sebaiknya engkau segera kembali, saran Fatimah. Aku akan secepatnya menyiapkan pakaian yang diperlukan dan akan langsung menemui Rasulullah. Semoga beliau berkenan memberitahu terhadap berita apa yang dibawa Jibril alaihi salam. Maka Fatimah pun berangkat dengan mengenakan pakaian tambalan yang ditambal 12 tempat dengan benang pelepah kurma. Ketika keluar rumah itulah dia berpapasan dengan Umar bin Khattab. Betapa terperanjatnya hati Umar ketika melihat putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpakaian seperti ini. Alangkah memprihatinkan melihat putri Rasulullah dalam kondisi pakaian compang-camping, sementara putri Kaisar Romawi dan Kaisar Persia mengenakan beraneka gaun sutra, gumam Umar. Dengan tidak menghiraukan lagi ucapan Umar, Fatimah terus melangkahkan kakinya memasuki rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengherankan sekali wahai Rasulullah, lihatlah Umar begitu tercengang melihat aku berpakaian seperti ini, padahal keadaan begini ini biasa-biasa saja bagiku. Demi Allah, aku dan Ali, suamiku, selama ini tikar pun kami tak punya, terkecuali hanya kulit kambing, di mana jika siang hari kami buat sebagai alas makan unta, dan ketika malam datang, aku pakai sebagai alas tidur. Bantal kami pun cukup kulit domba yang diisi dengan daun kurma. Begitu Fatimah menjelaskan. Biarkanlah dia, wahai Umar. Di belakang hari, dia akan berpacu menunggang kuda menuju surga, kata Rasulullah. Setelah keadaan dirasa sudah mulai membaik, maka Fatimah memberanikan diri untuk bertanya, wahai Rasulullah, diri ini aku relakan menjadi tebusan engkau. Adakah Jibril membawa berita duka? Wahai Fatimah, bagaimana air mata ini bisa kutahan? Dan Jibril menurunkan wahyu yang bunyinya, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar sebagai tempat yang diancamkan kepada mereka seluruhnya. Quran Surat Al-Hijr ayat 43. Ketika itulah Fatimah terkejut bukan main, lantas bertanya, wahai ayahanda, sudilah kiranya ayah memberi penjelasan satu sisi saja mengenai neraka itu, pinta Fatimah. Rasulullah menjawab,
Wahai Fatimah putriku, sesungguhnya neraka yang paling ringan itu mempunyai 70.000 gunung api, dan setiap gunung mempunyai 70.000 lembah api membara, dan setiap lembah terdapat 7 juta jalan api, dan setiap jalan api ada 7 juta kota api, dan setiap kota api terdapat 7 juta istana api, dan pada setiap istana terdapat 1 juta rumah, dan setiap rumah terdapat 7 juta kamar, dan setiap kamar terdapat 7 juta peti dari peti api neraka, dan setiap peti terdapat 7 juta macam siksa, di mana setiap siksa tidak akan menyerupai dengan siksa yang lainnya. Mendengar keterangan ini, pingsanlah Fatimah radhiyallahu an, sehingga jatuh tertelungkup. Begitu siuman, dia langsung mengatakan betapa celakanya mereka yang memasuki neraka. Perkataan ini didengar pula oleh Umar radhiyallahu an, sehingga dia mengiba, alangkah baiknya jika aku menjadi kambing saja, di mana orang memeliharaku akan menyembelih kapan mereka suka. Kemudian mereka memakan dagingku, memisah-misahkan anggota badanku, dan memecah tulang belulangku. Dengan demikian, aku tidak perlu mengenal dan mendengar apa yang namanya jahanam. Abu Bakar pun lantas menyahut, alangkah baiknya jika aku menjadi seekor burung di hutan. Aku cukup memakan buah-buahan dan minum dari sungai, dan sesekali hinggap di dahan dan ranting pepohonan. Dengan demikian, aku tidak menghadapi hisab di akhirat nanti, tidak terkena siksa, dan tidak pula pernah mendengar apa yang namanya jahanam. Dari dalam rumah, Ali bin Abi Thalib segera keluar dan berkata, alangkah baiknya ibuku dulu tidak pernah melahirkanku ke dunia fana ini, dan alangkah indahnya jika aku mati ketika aku masih kecil. Alangkah baiknya jika aku berupa rumput yang menjadi makanan ternak. Akan lebih baik pula jika beberapa binatang buas menerkamku dan merobek seluruh badanku sehingga aku tidak pernah mendengar jahanam. Salman Al-Farisi akhirnya tidak tahan lagi memikul beban batin. Dia pun keluar berlari menuju pemakaman Baqi Al-Gharqad dengan menaruhkan tangan di atas kepala sebagai pertanda kegundahan hati yang tak tertahankan lagi. Kemudian berteriak sekuat tenaga, aduhai, perjalanan hidup ini begitu jauh, namun serba kekurangan bekal untuk menuju kiamat yang begitu ganas. Di tengah perjalanan itulah dia disusul oleh Bilal. Dengan terbengong-bengong Bilal bertanya, wahai saudaraku Salman Al-Farisi, mengapa hari ini aku lihat engkau bersedih hati? Wahai Bilal, sahut Salman, betapa celakanya kita, di mana setelah kita berpakaian rapi dan halus ini, kita dipaksa memakai baju api neraka. Celaka betul kita, wahai Bilal, jika setelah kita berpelukan dengan istri, ternyata kita nanti dirantai bersama dengan setan. Betapa celaka, wahai Bilal, jika nanti kita meminum minuman air mendidih yang bernama hamim, atau harus dijejali makanan neraka yang disebut zakum. Begitulah kondisi hati kebanyakan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikala mendengar sebuah ayat Al-Quran yang isinya tentang siksaan. Hati mereka bersih dan jernih, hati yang ikhlas dalam menerima ajaran Islam. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa para sahabat beliau memang sebuah generasi yang paling baik, generasi di mana setiap individunya merupakan ahli-ahli ibadah, begitu rajin menelaah Al-Quran, sekaligus para pasukan yang tidak pernah surut dalam memperjuangkan al-haq atau kebenaran, walau mereka juga mencari nafkah menghidupi anak istri mereka. Hendaknya kita merenungi isi Al-Quran dengan perenungan sebagaimana para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sungguh-sungguh takut akan siksaan Allah. Itulah tadi kisah religi yang berjudul Keimanan Para Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Temukan kisah-kisah religi lainnya dalam buku Saleh Vertikal, Saleh Horizontal karya Dr. Haji Samsul Munir Amin MA. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.